وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita sebelumnya kita telah mulai menjelaskan ada 5 riwayat terkait dalam kitab At-Taharah yang berhubungan dengan babul miyah, yaitu bab berkaitan dengan air yang kita gunakan sebagai sarana untuk at-taharah atau bersuci, di mana ikhwatal iman, pembahasan kita pekan yang lalu dapat kita simpulkan apabila air dengan jumlah lebih dari 2 qullah, apabila air dengan kapasitas lebih dari 2 qullah, jika masuk ke dalam air tersebut najis, maka air itu akan menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya, berubah bau, warna, dan rasa. Ini dengan catatan apabila air dengan kapasitas lebih dari 2 qullah. Selama tidak berubah bau, warna, dan rasa disebabkan oleh najis yang tercampur di dalam air tersebut, maka air itu seperti kata Nabi SAW di dalam riwayat yang telah kita ketengahkan, la yanjus, air itu tidak bernajis. Namun ketika air kurang dari 2 qullah, yaitu jumlah air yang kurang dari 2 qullah, apabila masuk ke dalam air tersebut najis, maka air itu bernajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena dia tidak lagi menjadi air yang suci, apalagi untuk mensucikan. Tidak perlu dilihat dan ditengok apakah berubah salah satu dari 3 sifatnya ini. Yang dilihat perubahan salah satu dari 3 sifat ini, yaitu bila jumlah air tersebut lebih dari 2 qullah. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama terkait hukum air yang digunakan untuk bersuci, di mana air yang digunakan untuk bersuci itu mestilah air yang suci lagi mensucikan. Melanjutkan pembahasan kita ikhwatal iman, kita melangkah kepada hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian, kata Nabi, yaghtasilu, dia mandi, fil ma'id daim, yaitu dengan menceburkan dirinya ke air yang tergenang,
wa huwa junubun, sementara dia sedang dalam keadaan junub. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, satu hukum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan larangan agar seseorang mandi junub dari air yang tergenang, dari air yang tidak mengalir. Dengan catatan, larangan ini maksudnya adalah dengan dia mandi menceburkan dirinya ke air yang tergenang tersebut. Maka ini tidak boleh. Kita umpamakan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di zaman kita mungkin beberapa rumah menyediakan bathtub misalnya. Dan ini tentu airnya adalah ma'ud daim. Setelah dia mengisi bathtubnya dalam keadaan junub, lalu dia berendam di dalam bathtub tersebut. Maka ini termasuk apa yang dilarang oleh Nabi SAW ketika dia junub, yaitu ketika dia menceburkan dirinya dalam keadaan junub itu pada al-ma' ad-daim, yaitu pada air yang tergenang. Berbeda ikhwatal iman jika dia mandi di aliran sungai dan dia menceburkan dirinya, maka ini tidaklah termasuk dalam larangan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini. Karena air sungai itu misalnya adalah air yang mengalir. Sehingga ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tambahan dari penjelasan hukum yang sebelumnya telah kita uraikan. Bisa jadi al-ma'ud daim, air yang tergenang itu kapasitas airnya lebih dari 2 kullah. Bisa jadi kapasitas airnya lebih dari 2 kullah. Tapi karena kondisinya di mana dia sedang dalam keadaan junub, kalaupun dia menceburkan dirinya ke sana, ini memiliki hukum tersendiri. Kendati pun tidak berubah salah satu dari sifat air tersebut ketika dia dalam keadaan junub. Nah, ikhwatal iman, apa yang kita bahas sebelumnya ketika kita memperhatikan perubahan yang terjadi di salah satu dari 3 sifat air tersebut, apabila yang masuk ke dalamnya itu adalah najis. Apabila yang masuk ke dalamnya najis, apabila airnya lebih dari 2 kullah, dan inilah yang tadi kita jelaskan, maka air itu akan menjadi najis apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah berubah warnanya, apakah berubah baunya, atau berubah rasanya. Namun dalam keadaan junub, anggaplah ikhwatal iman, misalnya seseorang ketika dia mungkin junub disebabkan karena dia mendatangi istrinya, hubungan badan suami istri, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan di dalam kaifiyah tata cara mandi junub, sebagaimana nanti akan sampai kita pada pembahasannya. Yang dilakukan pertama kali oleh seseorang sebelum dia mandi dari janabah, dari junubnya, yaitu yang pertama dia membersihkan najisnya. Bisa jadi ada sisa-sisa najis yang masih melekat di badannya, maka dia membersihkan sisa-sisa atau bekas-bekas daripada najis itu dari badannya. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Nanti akan lebih rinci kita sampai pada babnya. Setelah dia bersihkan najis, lalu kemudian dia berwudu. Dalam riwayat yang lain dikatakan wudu'ahu kas-shalah. Dia berwudu seperti dia salat. Karena di sini ikhwatal iman ada 2 riwayat yang menjelaskan tentang wudu yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum mandi janabah. Yang pertama, hadis mengatakan Nabi SAW berwudu, tapi beliau belum mencuci kakinya. Lalu kemudian Nabi mandi.
Baru setelah mandi Nabi SAW membasuh kakinya. Dan ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi SAW berwudu sebelum mandi janabah tersebut seperti wudu beliau ketika akan salat, yaitu berwudu dengan dari awal sampai akhir dengan cara yang sempurna. Dan ini yang lebih kuat, yaitu di mana Rasulullah SAW tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi SAW berwudu seperti wudunya ketika beliau akan salat. Artinya beliau menyelesaikan wudunya, berbeda dengan riwayat yang pertama yang mengatakan bahwasanya beliau tidak sampai membasuh kakinya. Baru setelah mandi baru Nabi SAW membasuh kakinya. Maka yang kedua lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang terjadi ikhwatul iman. Barulah kemudian Rasulullah SAW mandi, yaitu memulai dengan bagian kanannya, kemudian baru bagian kirinya, seperti kaifiyah yang insya Allah Ta'ala pada babnya akan lebih detail kita membaca sesuai dengan hadis-hadis yang ada di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ini. Namun ikhwatul iman, apabila seseorang dalam kaifiyah mandi janabah lalu dia bersihkan najis-najisnya tersebut, artinya dia bersihkan sisa-sisa najis yang mungkin masih melekat di tubuhnya ketika dia junub. Nah, setelah dia bersihkan najis, ikhwatul iman, artinya najis sudah tidak melekat lagi di badannya karena dia sudah bersihkan. Tetapi kondisi di mana dia dalam keadaan junub belum hilang, karena sesungguhnya dia belum mandi. Nah, ikhwatul iman, artinya orang yang seperti ini kendati pun badannya sudah bersih dari najis, tapi posisinya dia masih dikatakan sebagai seorang yang sedang junub. Maka orang yang seperti ini pun ikhwatul iman termasuk pada larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini. Kata Nabi SAW, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang mencuburkan dirinya, mandi dengan mencuburkan dirinya ke dalam air ketika dia dalam keadaan junub. Apa maknanya ini ikhwatul iman? Ini sedikit berbeda hukum dengan hadis yang sebelumnya kita bahas. Kalau hadis yang sebelumnya kita bahas itu terkait air yang masuk ke dalam air tersebut najis. Sementara ini najis sudah dia bersihkan. Artinya ini bukan lagi pembahasan masuknya air najis ke dalam air. Yang kita sudah pahami, bahkan tadi kita ulangi kembali untuk mengingatkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yaitu apabila airnya lebih dari 2 qullah masuk najis ke dalamnya, maka air itu akan menjadi najis apabila berubah salah satu dari sifatnya. Berubah salah satu dari 3 sifat ini. Berubah warna, berubah bau, dan berubah rasa. Sehingga ikhwatul iman, ini berbeda. Hadis yang ada di hadapan kita, hadis yang ke-6 ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Bukan maksudnya terkait orang yang junub itu badannya bernajis sehingga dia masuk ke dalam air, dia mencuburkan dirinya ke dalam air yang tergenang tadi, yang tidak mengalir tadi, sehingga ini akan merubah air itu menjadi najis. Bukan karena najisnya. Bahkan ketika dia sudah bersihkan najis sebelumnya, lalu kemudian dia berwudu, walaupun dia sudah berwudu, dia sudah bersihkan najis, dia berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam kaifiyah mandi junub ini. Kendati pun dia sudah tidak bernajis, tetapi dia masih dalam keadaan junub. Ini pun tidak boleh dia, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, menceburkan dirinya masuk ke dalam air yang tergenang tadi. Ini pembahasan khusus terkait ini, yaitu khusus bagi orang dalam keadaan junub. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Saya harap kita bisa fahami ya, dalam batasan air yang tadi kita katakan
pada uraian pembahasan kita sebelumnya terkait kapasitas air yang qullatain, terkait air yang kapasitasnya lebih dari 2 qullah. Maka apabila masuk najis, ini tidak akan bernajis sebelum berubah salah satu dari 3 sifatnya, berubah bau, berubah rasa, ataupun berubah warna. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian masih di dalam hadis nomor yang sama, Al-Hafidh menambahkan riwayat la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Al-Hafidh, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la yabulanna ahadukum, janganlah seseorang yabulanna, dia terkencing, dia buang air kecil, fil ma'id daim, di dalam air yang tergenang. Ad-daim yang tetap, yang tergenang. Alladzi la yajri, dijelaskan oleh Nabi SAW apa makna ad-daim. Maksudnya yaitu air yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu bihi, kata Nabi SAW dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, janganlah seseorang buang air kecil fil ma'id daim, di dalam air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu bihi, kemudian dia mandi menggunakan air tersebut. Ikhwatal iman, dalam riwayat ini ada 2 hukum yang dilarang oleh Nabi SAW. Larangan yang pertama, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, yaitu larangan yang pertama, larangan tidak bolehnya kita buang air kecil, terkencing di dalam air yang tergenang. Ini larangan yang pertama, air yang tidak mengalir. Lalu kemudian ikhwatal iman, larangan yang kedua dalam riwayat ini, larangan menggunakan air yang tergenang tadi, lalu kemudian tercampur dengan air kencing kita, lalu kita gunakan air itu untuk mandi karena air itu sudah bernajis. Maka dilarang oleh Nabi SAW, thumma yaghtasilu bihi, kemudian dia gunakan air itu, air yang sudah dia campuri dengan kencing tadi, dia gunakan untuk mandi. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena air itu sudah bernajis. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kenapa kita melihat dari 2 sisi larangan, di mana larangan ini ada kalanya berkaitan seperti yang disebutkan dalam hadis ini antara larangan yang pertama dengan larangan yang kedua. Dan ada riwayat yang mengkhususkan hukum larangan pertama, kendati pun tidak ada kaitan dengan hukum yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya ikhwatal iman, kalau kita lihat di dalam hadis ini, di sana ada 2 larangan tadi. Pertama, larangan terkencing di air yang tergenang. Ini satu hukum yang dilarang di dalam agama kita, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kenapa ini dilarang, ikhwatal iman? Karena air apabila telah bercampur dengan kencing yang kita terkencing di air yang tergenang tadi, maka air ini menjadi najis, sehingga tidak bisa untuk kita gunakan mandi. Karena air ini tidak suci, karena air ini sudah bernajis. Kenapa larangan yang kedua ini datang? Terkait hubungannya dengan larangan yang pertama. Karena kita sudah membuat air itu bernajis sehingga tidak bisa kita gunakan untuk mandi. Namun ikhwatan iman,
akan muncul pertanyaan. Bolehkah kita melakukan itu, yaitu terkencing di air yang tergenang, tapi kita tidak mandi dengan air itu? Air yang tergenang itu tidak kita gunakan untuk mandi. Makanya di sini dari awal saya katakan, mari kita lihat bahwasanya dalam hadis ini ada dua hukum yang berbeda. Ada hukum yang pertama dan kedua saling berhubungan, dan ada hukum yang pertama ini berdiri sendiri. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anggap ikhwatal iman, di suasana musim penghujan seperti beberapa hari belakangan ini, banyak air yang tergenang, entah bekas ban mobil, entah apa, genangan air, atau ada wadah yang terbuka, lalu kemudian tergenang air di situ. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga mungkin kita punya kolam ikan di samping rumah dan sebagainya, yang airnya di situ dia daim. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Titik, sampai sini. Tidak ada lanjutan pada larangan hukum yang kedua. Tsumma yaghtasilu bihi, tidak ada. Ada hadis tersendiri di mana Nabi SAW mengajarkan dalam adab buang air, yaitu tidak bolehnya kita buang air di air yang tergenang ini. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW alasannya. Karena bisa jadi air tersebut, kalau kita sudah nodai, sudah kotori dengan najis kita, dengan kencing kita, maka kemudian datang hewan. Lalu hewan meminum air yang tergenang tersebut. Maka begitulah gambaran tentang rahmahnya Islam, tentang rahmatnya Islam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi sekalian kaum mukminin, seperti ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam salat kita. Tauladan yang diperlihatkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas pada orang-orang kafir, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhama'u bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rahim, kasih sayang dengan sesama mereka. Dalam ayat ini seperti itu. Tapi ikhwatal iman, lihat bagaimana rahmat yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya terkait sesama kaum mukminin. Dan jangan kita fahami ayat tadi di mana Islam adalah agama yang intoleran seperti yang mereka suarakan. Ketika dikatakan Muhammadur Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, bukan berarti tidak berlemah lembut kepada orang kafir secara mutlak seperti yang mereka tuduhkan, tidak. Tetapi di sini ikhwatul iman, ada penjelasan hukum seperti yang dijelaskan dan diuraikan oleh para ulama ahli tafsir, bukan secara mutlak. Bahkan para ulama mengkhususkan satu pembahasan terkait interaksi seorang mukmin dengan seorang kafir, maka itu diberi penjelasan yang panjang lebar, dikupas dalam satu kitab. Ada pembahasan yang terkait dengan ahkam ahlul zimmah, hukum-hukum yang terkait ketika kita berinteraksi dengan ahlul zimmah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ada penjabarannya, ada penjelasannya. Bukan keras sebagaimana yang mereka tuduhkan, yang mereka anggapkan, yang dipandang secara mutlak. Tidak. Jangankan kepada manusia, ya, memang khususnya lebih ditekankan kepada kaum muslimin. Tapi bukan berarti orang yang bukan dari kalangan kaum muslimin disikapi keras secara mutlak seperti yang kita garis bawahi. Tapi secara umum manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan beliau. Tetapi dalam batasan-batasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para ulama dalam penjelasan pembahasan ini. Jangankan kepada sesama manusia, ikhwatul iman. Ini yang ada di dalam bab uraian kita dalam hadis.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan larangan kita buang air kecil di air yang tergenang, bukan hanya khusus berkaitan dengan ketika air itu kita pakai untuk mandi maka dilarang oleh Nabi, bukan hanya itu. Kendati pun air itu bukanlah air yang kita gunakan untuk mandi atau untuk bersuci, tapi ketika ada air yang tergenang itu terlarang. Ada larangan tersendiri disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan oleh para ulama di dalam adab buang air. Apa hikmahnya ikhwatal iman? Rahmatan bil hayawan. Salah satu hikmahnya adalah bukti rahmat kita kepada apa? Kepada hewan. Ini yang pertama ikhwatal iman. Jangankan kepada sesama manusia, dan jangankan kepada hewan yang nampak di hadapan kita, yang kasat, yang nampak jelas hidup di sekitar kita. Bahkan ikhwatal iman, masih terkait dengan masalah buang air ini. Nanti pun kita akan sampai pada bab yang disebut dan diuraikan oleh para ulama dengan istilah istijmar. Istijmar pernah juga kita singgung pada pembahasan kita sebelumnya, yaitu ketika seseorang bernajis dan saat itu tidak ada air. Karena logikanya, hukum asalnya, sarana membersihkan najis seperti yang sudah kita uraikan, Allah pilihkan air. Maka membersihkan tempat keluar najis atau sisa najis itu dengan air, ini dinamakan dengan istinja. Sebagaimana hadas dibersihkan dengan berwudu ketika itu menggunakan air. Maka ketika berwudu tidak ada air atau seseorang tidak bisa menggunakan air, maka beralihlah dari wudu ke yang namanya tayammum. Sedangkan istinja, bersuci tadi dengan air, membersihkan tempat buang hajat atau sisa najis dengan menggunakan air, itu namanya istinja. Apabila tidak ada air atau seseorang tidak bisa menggunakan air, maka beralihlah dari istinja kepada yang namanya istijmar, yaitu membersihkan najis tersebut tidak menggunakan air, karena tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Dengan apa? Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan dedaunan. Tapi lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dalam hal ini, tidak boleh kita istijmar ketika tidak ada air. Banyak kesalahan ikhwatal iman pada kaum muslimin, ya. Dia buang air misalnya di dekat pohon. Dia buang air, lalu ambil daunnya, lalu dia istijmar. Sementara air ada. Beralih dari istinja ke istijmar sama peralihan wudhu ke tayammum. Ketika tidak ada air atau ketika tidak bisa menggunakan air. Dan ini sudah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dalam istijmar menggunakan daun ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istijmar dengan menggunakan daun dari buah-buahan yang dimakan buahnya. Jadi banyak ketentuan hukum yang dijelaskan oleh Nabi di dalam sunnahnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita kesampingkan ini. Dalam istijmar ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apabila tidak ada air, boleh menggunakan batu atau dedaunan seperti tadi. Dan ada larangan tersendiri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh istijmar bil idhami war raji'. Tidak boleh melakukan membersihkan najis tadi dengan menggunakan tulang. Dengan menggunakan tulang war raji'. Raji' ikhwatal iman itu maksudnya adalah kotoran hewan. Ini sudah pernah kita singgung
di mana kotoran hewan yang dimakan dagingnya, maka kotoran hewan itu tidak najis. Kotoran hewan itu tidak najis. Seperti kotoran ayam, kotoran kambing, sapi. Hewan-hewan yang dimakan dagingnya, dan ini sebuah kaidah, maka kotorannya tidak najis. Bagaimana dengan kotoran kucing? Nanti, sabar, sampai kita kepada hadisnya. Intinya ikhwatal iman, kotoran hewan-hewan yang dimakan dagingnya, maka itu tidak najis. Dan apabila kotoran hewan yang dimakan dagingnya tersebut terletak di luar, lalu kemudian dia mengeras, maka itu dinamakan dalam bahasa Arab ar-raji'. Ya, jadi kalau dia masih lembab, masih lembek, itu belum dinamakan raji'. Ketika disebut ar-raji', itu artinya dia sudah mengeras. Nah, ikhwatal iman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istijmar? Tidak boleh menggunakan dua benda ini, tulang dan ar-raji'. Ar-raji', apakah karena dia najis? Sudah terjawab. Yang dimaksudkan dengan ar-raji' yaitu kotoran hewan yang dimakan dagingnya yang sudah mengeras. Dia tidak najis, tapi kenapa dilarang? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman dalam lanjutan hadis yang melarang istijmar dengan menggunakan tulang dan ar-raji' tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'annahuma min ma'kulati ikhwanikum minal jin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dilarang? Bukan karena dia najis. Tulang sapi, ya, yang sudah kita makan dagingnya lalu kita buang, ya, sudah lama, sudah mengering. Seyogianya ini bisa dijadikan untuk istijmar ketika tidak ada air, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Apa alasannya? Nabi mengatakan, li'annahuma, karena tulang dan raji' ini adalah makanan saudara kita dari bangsa jin. Apalagi yang kurang ikhwatal iman dari gambaran Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmat, penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh pertimbangan. Nah, terkait dengan air yang tergenang, kembali kita ke pokok bahasan kita, ikhwatal iman. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu tidak bolehnya seseorang buang air di air yang tergenang. Tsumma yaghtasilu bihi. Ya, adalah datang larangan yang kedua, tidak boleh dia gunakan ini untuk mandi. Kenapa? Karena airnya sudah bernajis. Bahkan tadi juga kita singgung, ingin kita pertegas kembali, kendati pun air yang tergenang itu tidak kita gunakan mandi, itu pun dilarang. Kenapa? Rahmat, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kita menimbang dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin saja mereka meminum air yang tergenang tersebut. Lalu kemudian ikhwatal iman, riwayat Imam Muslim ada tambahan minhu, ya, dari tambahan tadi, thumma yaghtasilu fihi, thumma yaghtasilu fihi minhu. Ya, yang maksudnya dia menggunakan air yang sudah bercampur kencingnya tadi untuk mandi. Ini tidak boleh. Wali Abi Dawud, dan ada riwayat dari Imam Abi Dawud, wala yaghtasilu fihi minal janabati. Ya, minal janabati. Ada tambahan riwayat, yaitu kemudian dia mandi di air yang sudah bercampur air dengan air kencingnya tadi, dalam air yang daim, yang tidak mengalir, dalam air yang tergenang, yaitu kemudian dia yaghtasilu fihi minal janabah, lalu dia mandi junub. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kesimpulan hukumnya adalah di mana apabila seseorang mendapatkan air yang tergenang, lalu kemudian dilarang oleh Nabi SAW kita untuk terkencing di air yang tergenang tersebut. Ya, kemudian dilarang juga oleh Nabi SAW menggunakan air itu untuk mandi. Memang ada riwayat, ada lafaz Imam Abi Dawud menyebutkan mandi junub. Tapi ikhwatal iman,
ada juga riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian riwayat Imam Muslim tidak menyebutkan mandi junub. Artinya terlepas apakah itu mandi junub atau tidak mandi junub, maka ini dilarang. Kenapa? Karena airnya sudah bercampur dengan najis. Tapi kalau yang khusus dengan mandi junub tadi, tidak ada hubungannya dengan najis. Walaupun tidak bercampur najis, tapi karena kondisinya dalam keadaan junub, maka tidak boleh dia mandi menceburkan dirinya ke dalam air yang tergenang. Jadi harus kita pahami permasalahan masing-masing dari penjelasan hukum yang berkaitan dengan hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Nah, ikhwatal iman, ini larangan terkait ketika kita mandi dalam keadaan junub, ya, yaitu menceburkan diri ke air yang tergenang. Nah, bagaimana air yang tidak kita menceburkan diri? Kita mandi junub. Ikhwatal iman, biasa mungkin di rumah ada ember, ada bak mandi, lalu kita mandi. Setelah kita melaksanakan kaifiyahnya, kaifiyah yang tadi kita singgung di awal, bersihkan dulu dari najis, lalu kemudian berwudu seperti wudu ketika akan sholat, lalu kita mandi. Tapi tidak seperti yang terdapat pada poin yang keenam, hadis yang keenam, yaitu menceburkan diri. Kita tidak menceburkan diri, tapi mandi dengan menggunakan gayung. Mandi dengan menggunakan gayung di air bak yang jelas air bak ini tergenang, bukan air yang mengalir, air yang di ember tergenang. Ikhwatal iman, bukankah ketika kita mandi tersebut, percikan air yang menyirami badan kita tadi, ketika kita menggayung air ini, bisa jadi air ini mengalir ke sini, masuk lagi ke bak ini. Kalau tadi dilarang kita mencebur karena kita dalam keadaan junub, sehingga tidak boleh kita mandi di air yang tergenang ini. Kenapa? Karena kita dalam keadaan junub lalu kita mencebur. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau kita tidak mencebur, tapi airnya, aliran air yang sudah mengenai badan kita tadi, atau percikan dari badan kita mental masuk lagi ke bak ini. Nah, bagaimana ini? Kita dengarkan jawabannya setelah kumandang salat Isya. Ikhwatal iman, dari apa yang kita baca di riwayat sebelumnya terkait larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang junub mandi dengan menceburkan dirinya ke air yang tergenang, dan ini dilarang. Lalu bagaimana dengan percikan air yang mungkin telah mengenai tubuhnya? Di mana ikhwatal iman, Al-Hafidh meriwayatkan pada riwayat berikutnya, an rajulin sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang pernah hidup di zaman Nabi, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia mengatakan, dia menceritakan, ada seorang dari sahabat Nabi menceritakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Di mana sahabat Nabi ini mengatakan Nabi melarang. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Artinya tidak boleh. Karena hukum asal dari larangan ini menunjukkan hukum asalnya adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh sahabat ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dengan sisa mandinya laki-laki. Mandi dengan sisa air, sisa dari laki-laki.
awir rajulu bifadlil mar'ati, atau sebaliknya, laki-laki tidak boleh mandi dari air sisa mandinya perempuan. Wal yaqtarifa jami'an. Di sini dikatakan bahwasanya maka hendaklah masing-masing itu punya apa? Punya gayung sendiri, sehingga dia tidak mandi dari air sisa yang sudah digunakan oleh seorang wanita, digunakan kemudian oleh laki-laki atau sebaliknya. Begitu yang ada di dalam larangan di salah satu riwayat. Nah, ikhwatul iman, ketika kita mendengarkan ini, artinya apa? Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi di rumah-rumah kita. Ketika di kamar mandi ada bak mandi atau mungkin ember, ikhwatul iman, ya. Lalu kemudian pertama kita mandi. Setelah kita mandi, air bak tadi tersisa kan? Lalu setelah itu bukankah istri kita mandi? Kalau kita kembali kepada hadis ini artinya tidak boleh, atau sebaliknya, istri mandi duluan, lalu kemudian setelah itu kita mandi dari sisa airnya ini. Seyogianya wal yaqtarifa jami'an, tampung air itu sesuai dengan kebutuhan dia mandi, habis itu kosongkan, isi lagi air baru mandi suaminya, atau sebaliknya. Ini kan begini logikanya kalau kita lihat dalam hadis ini. Betulkah demikian, ikhwatal iman? Kemudian pada lanjutan nomor berikutnya, lihat Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air sisa setelah Maimunah mandi. Padahal tadi cerita di riwayat sebelumnya, ikhwatul iman, Nabi melarang. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan berdasarkan riwayat Abdullah ibnu Abbas? Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Nabi pernah mandi menggunakan air sisa dari mandinya Maimunah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lalu Al-Hafidh menukilkan hadis berikutnya, wali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari beberapa orang sahabat Nabi. Kalau riwayat yang sebelumnya satu dari sahabat Nabi menceritakan, tapi ternyata riwayat Abdullah ibnu Abbas mengatakan Nabi sendiri pernah mandi dari air sisa mandinya Maimunah. Lalu ditambahkan oleh Al-Hafidh bahwasanya beberapa orang sahabat Nabi, beberapa orang ashabis sunan, beberapa orang ashabis sunan dari Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, ashabis sunan ini meriwayatkan ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Suatu ketika para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini dalam momen berbeda. Ada istri Nabi menceritakan, kemudian besoknya ada istri Nabi yang lain menceritakan. Maka diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti semua istri Nabi mandi di satu waktu, tidak. Ini terjadi beberapa momen. Tapi mereka rata-rata menceritakan di mana para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka
mandi fi jafnatin. Mereka mandi dengan menggunakan air, ya, wadah air. Lalu kemudian faja'a liyaghtasila minha. Awalnya istri Nabi mandi, lalu kemudian mereka mandi, tiba-tiba Nabi masuk. Nabi mandi mengambil air dari jafnah tadi, dari wadah yang dari air itu istri Nabi mandi. Lalu kemudian Nabi mandi, Nabi mengambil air dari tempat itu, dari wadah itu. Faqalat, lalu istri Nabi SAW berkata kepada Nabi, inni kuntu junuban. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dalam keadaan junub. Faqala innal ma'a la yujnib. Apa kata Nabi SAW? Walaupun kamu dalam keadaan junub, sisa air mandimu itu kendati pun itu sudah pasti, kaum muslimin, pasti percikan air itu pasti ada yang masuk ke dalam wadah tadi. Makanya ketika Nabi SAW akan mandi, dari sisa air yang mandinya istri Nabi SAW, apa kata mereka? Dia mengatakan, istri Nabi itu mengatakan, ya Rasulullah ini junub, ya Rasulullah aku ini lagi junub. Artinya dia tadi mandi junub. Apa kata Nabi? Innal ma'a la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak junub. Artinya boleh. Makanya ikhwatal iman, inilah yang mesti kita lihat dan fahami dalam hukumnya. Ada bagian-bagian yang memang Nabi SAW melarang terkait orang yang junub mandi menceburkan dirinya ke air yang tergenang. Dia dalam keadaan junub dilarang oleh Nabi SAW. Ya, apa bedanya dengan pembahasan sebelumnya terkait najis? Walaupun dia sudah membersihkan najis, tapi dia masih dalam keadaan junub, tetap tidak boleh. Jadi bukan larangan itu bukan karena najisnya, tapi karena keadaan dia dalam keadaan junub. Nah, kenapa ini dilarang? Apakah karena dirinya junub lalu dia masuk ke dalam air yang tergenang tadi sehingga membuat air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci? Dilarang oleh Nabi SAW karena junubnya. Lalu bagaimana dengan air? Ketika kita mandi junub, percikan air mandi tersebut yang masuk ke air, sisa air mandi. Nah, hal ini ikhwatal iman, karena ada riwayat yang tadi yang diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, di mana Nabi melarang, yang dia katakan tadi, Nabi melarang laki-laki mandi dari air sisa perempuan dan perempuan mandi dari air sisa laki-laki, sebaliknya. Dan ternyata ikhwatal iman, riwayat ini terbantah dengan beberapa riwayat. Itu maksud susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti kita akan sering menemukan susunan-susunan seperti ini, ikhwatal iman. Ada hadis Nabi melarang, lalu kemudian dinukilkan hadis Nabi SAW sendiri melakukan. Seperti ini susunannya. Jadi pemahamannya ikhwatal iman, dan ini yang hendaknya kita fahami. Fikih hadisnya adalah memang ada riwayat itu, ya. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama dalam kajian kitab Bulughul Maram, ya. Akan banyak kita menemukan susunan-susunan seperti ini. Ada satu riwayat di mana ikhwatal iman, seperti yang ada di hadapan kita ini, di riwayat yang ke-7 dikatakan Nabi melarang seorang laki-laki mandi dari sisa perempuan, dan begitu sebaliknya. Lalu diluruskan dengan riwayat yang berikutnya, justru Nabi SAW pernah mandi dari air sisa Maimunah. Bahkan kemudian dikuatkan lagi dengan hadis nomor 9. Bahkan hal seperti ini sering terjadi, yang ternyata bukan hanya terjadi pada Maimunah, pernah terjadi kepada beberapa istri Nabi SAW. Ketika mereka mandi,
Nabi SAW datang, lalu kemudian Nabi mengambil air sisa mandinya tersebut, lalu Nabi mandi. Bahkan sebagian istri Nabi mengingatkan, ya Rasulullah, ini junub. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan junub, aku mandi junub. Apa kata Nabi? Jelas, tegas. Nabi mengatakan, innal ma'a la yajnub. Artinya air ini tidak berubah. Air ini bisa digunakan oleh Nabi untuk mandi. Nah, inilah ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Ada pembelajaran yang juga menjadi catatan kita. Ikhwatal iman, yang pasti ayat dengan ayat itu tidak pernah bertentangan. Ayat dengan hadis itu tidak pernah bertentangan. Hadis sahih dengan hadis sahih itu tidak pernah bertentangan. Sekali lagi, ayat dengan ayat tidak pernah bertentangan. Dan ini satu bukti bahwasanya Al-Quran min Rabbil Alamin. Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Dan tidak ada satu ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Bahkan tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau kita lihat ada ayat bertentangan dengan ayat, ada ayat bertentangan dengan hadis sahih, ada hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih, maka yang perlu diluruskan ikhwatal iman bukan ayat dengan ayat, bukan ayat dengan hadis, bukan hadis dengan hadis, tapi yang perlu diluruskan otak kita, pemahaman kita. Maka apabila kita menemukan dua riwayat yang bertentangan, langkah pertamanya ikhwatal iman, mesti kita cari. Bisa jadi satu sahih, satu dhaif. Bisa jadi yang satu lebih kuat dari riwayat yang satu, sehingga mereka bertentangan. Nah, kalau seperti ini berarti kita langkahnya adalah mengambil riwayat yang kuat. Itu langkahnya. Setelah kita lihat ikhwatal iman, ternyata riwayatnya sama-sama kuat. Maka di sini langkahnya adalah para ulama melakukan yang namanya al-jam'. Para ulama melakukan yang namanya al-jam'u. Apa itu al-jam'u? Menggabungkan. Sehingga akal kita yang tadi menilai dia bertentangan, tidak bertentangan. Orang Arab mengatakan wabil mithali tattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas bagi kita statement yang tadi kita sampaikan. Apa contohnya? Contohnya ikhwatal iman, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nabi mengatakan, ucapan Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Hadis ini, riwayat ini sahih. Dan ada hadis di mana menceritakan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dan beliau minum sambil berdiri. Seorang mukmin dia mesti menjaga hatinya, menjaga lisannya. Dan tidak mungkin seorang mukmin akan berani mengatakan apa? Nabi pelin-pelan. Kok tadi dilarang, kok sekarang Nabi langgar?
Ya. Seorang mukmin tidak akan mengatakan ini. Maka ikhwatal iman, ini contohnya. Nilai, teliti, apakah riwayat ini yang secara kasat mata kita lihat sangat bertentangan, di sini Nabi melarang, di sini Nabi melanggar. Secara kasat mata bertentangan. Maka langkah pertama, teliti dulu kekuatan riwayatnya. Dan ternyata riwayatnya sahih. Dan sama-sama sahih. Berbeda ikhwatal iman dengan riwayat yang ada di hadapan kita. Kalau kita teliti dan tinjau hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar pada nomor ke-7 yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki mandi dari sisa wanita dan begitu sebaliknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, An-Nasai wa isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Ya. Tapi kemudian dalam fikihnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukilkan dua riwayat berikutnya tentang mandinya Nabi dengan sisa air mandi Maimunah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan ini tentu secara riwayatnya lebih kuat dari hadis sebelumnya. Bahkan diperkuat lagi oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan riwayat dari ashabus sunan yang lain yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nimbrung mandi ketika istrinya mandi. Lalu istrinya mengatakan, ini junub ya Rasulullah, aku sedang junub. Apa kata Nabi SAW? Al-ma'u la yajnub. Tidak masalah. Akhirnya kemudian Nabi mandi. Artinya ini adalah riwayat pendukung. Sehingga kesimpulan hukumnya ikhwatal iman, yaitu tidaklah terlarang seseorang mandi dari sisa mandi istrinya, atau sebaliknya istri mandi dari sisa suaminya, kendati pun mereka tadinya mandi junub. Dan ini hukumnya. Finalnya begini, dari susunan riwayat ini. Kenapa? Karena riwayat yang ke-6, riwayat yang ke-9 dikuatkan oleh riwayat yang ke-10. Riwayat yang ke-9 itu lebih kuat dari riwayat sebelumnya. Maka hukum yang kita ambil adalah hukumnya boleh. Kembali kita kepada larangan minum. Kekuatan hadisnya sama. Maka apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah al-jama', yaitu menggabungkan hadis ini. Ikhwatal iman, saya pernah membedah masalah ini dan saya pernah mengumpulkan sekitar 12 pendapat para ulama di dalam menggabungkan antara hadis larangan minum berdiri dengan hadis yang menjelaskan Nabi SAW pernah minum berdiri. Ada uraian penjelasan bagaimana para ulama menggabungkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini kedua-duanya sama-sama kuat. Tidak bisa meninggalkan satu riwayat seperti permasalahan yang ada di hadapan kita ini. Karena riwayat yang ke-9 dan ke-10 itu lebih kuat. Sehingga ini yang kita pegang dan jadikan standar dasar hukum. Riwayatnya sama-sama kuat. Maka langkahnya adalah para ulama menggabungkan dua hadis ini dengan uraian. Dan seperti saya katakan, saya pernah membaca ini, mempelajari ini, saya mengumpulkan ada sekitar 12 sampai 15 uraian para ulama ketika menggabungkan hadis ini. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umum. Nabi melarang la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Nabi, jangan minum sambil berdiri. Ini umum, apapun yang dia minum. Apapun yang dia minum. Dan itu menjadi boleh apabila yang dia minum itu zam-zam.
Ada ulama yang berpendapat itu. Kenapa? Karena hadis yang menceritakan Nabi minum sambil berdiri, ketika itu Nabi minum Zam-Zam. Kalau minum Zam-Zam boleh berdiri. Tapi kalau minum degan, ya harus duduk. Nah, begitu tahlil ulama. Ini satu pendapat. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan apa? Yang kuat itu adalah larangan minum berdiri. Kenapa? Karena hadis yang menceritakan astagfirullah. Yang kuat itu hukum asalnya adalah larangan minum berdiri. Ya, memang betul ya. Larangan minum berdiri itu hukum asalnya. Sedangkan hadis yang menjelaskan Nabi minum berdiri itu terjadi karena darurat. Karena hadis yang mengatakan Nabi minum berdiri, ketika itu Nabi sedang apa? Sa'i. Menyulitkan bagi Nabi untuk duduk karena orang lagi ramai sa'i. Makanya Nabi hanya bisa minum sambil berdiri. Artinya Nabi melakukan itu karena Nabi dalam keadaan darurat. Ada juga ulama yang memberikan tahlil seperti ini. Nah, itu saya kumpulkan ada sekitar 12 atau 15. Ya. Pandangan uraian para ulama. Dan dari sekian banyak pandangan pendapat uraian para ulama terkait ini, ikhwatal iman, maka pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat adalah hukum asalnya Nabi melarang minum berdiri. Tetapi larangan tersebut keluar dari hukum asalnya, di mana hukum asal dari satu larangan litahrim. Al aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal dari larangan menunjukkan yang dilarang itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan turun dia dari hukum haram kepada hukum makruh. Nah, contohnya ini dia. Awalnya Nabi SAW melarang minum berdiri. Tetapi larangan ini sifatnya tidak menunjukkan hukumnya haram. Tapi larangan ini sifatnya adalah karahah. Sifatnya adalah tidak haram. Tapi hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena Nabi pernah minum berdiri. Dan inilah pendapat yang paling rajih, yang paling kuat di dalam tahlil para ulama dalam masalah ini. Kedua-dua hadisnya sahih. Dan inilah cara penggabungan dari riwayat tersebut. Maka ikhwatal iman, kembali kita kepada hukum terkait minum tadi. Sebisanya lakukan minum itu sambil duduk. Tetapi kalau seandainya kita pun minum sambil berdiri, itu tidak sampai kepada hukum haram, tapi hukumnya adalah makruh. Dan begitulah kesimpulan hukum dari penjelasan para ulama, dan ini adalah pandangan dan pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Walhasil ikhwatal iman, sebelum kita tutup dan akhiri pembahasan yang ada di hadapan kita, ya, bahwasanya hukum yang paling kuat berdasarkan hadis yang lebih kuat, yaitu di mana tidak terlarang seorang laki-laki, ya, suami misalnya, mandi dari air sisa istri, ya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Sehingga hal itu tidak mengapa, walaupun ikhwatal iman, kita sadar air percikan mandi dari seseorang yang mandi junub itu bisa jadi masuk lagi ke sisa air yang ada di dalam bejana tersebut, maka air itu pun masih boleh digunakan untuk mandi, seperti hadis ketika Nabi SAW mandi dari air sisa Maimunah. Begitu juga ikhwatal iman, hadis yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin ketika Aisyah mandi bersama Nabi SAW. Ketika Aisyah mandi bersama Nabi SAW, dan ketika itu mereka junub. Naghtarifu ma'an. Apa kata Aisyah? Kami
menggunakan satu gayung. Artinya gayungnya bergantian. Bahkan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mandi, ya, menggunakan gayung tadi, satu gayung digunakan bersama. Kalau riwayat yang pertama tadi, riwayat yang ke-8 tadi, hendaknya masing-masing punya apa? Gayung sendiri. Artinya gunakan air wadah sampai habis. Setelah itu kalau suaminya mau mandi, ulang tampung air baru. Kan seolah-olah begitu. Ternyata dibantah oleh riwayat yang lebih kuat daripada itu. Lugas lagi menceritakan, ikhwatal iman, ketika Nabi bersama Aisyah mandi bersama. Bahkan Aisyah mengatakan kami berebutan gayung karena mereka menggunakan gayung. Sekali digunakan oleh Aisyah, sekali digunakan oleh Nabi. Bahkan ketika Aisyah mandi menggunakan gayung itu, Nabi SAW sampai mengatakan, sisakan untukku, jangan habiskan, jangan habiskan. Begitu. Jadi mereka pun mandi dalam suasana bercanda antara suami istri tersebut. Ini lebih lugas lagi, lebih tegas lagi, lebih gamblang lagi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dan ternyata hal itu bukanlah terlarang. Maka inilah kesimpulan hukumnya, ikhwatal iman, yang bisa kita fahami dari bab ini, dari apa yang dijelaskan berdasarkan riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan ikhwatal iman, ini satu langkah dan upaya kita sesuai dengan apa yang kita munajatkan dan minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita bersama. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.